Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Adi Mulyo dan perangkatnya yang maaf tidak akan kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi saksi sejarah hari ini dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada hari yang agung penuh berkah dan menggetarkan jiwa ini di bawah naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Pemuda Siddiqiyah OPSID Front Ketuhanan Yang Maha Esa Kebumen berdiri. Kami hadir bukan hanya untuk berpidato, tapi untuk menunaikan janji bakti dan mengukir syukur di dalam mensyukuri Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ke-97. Sebuah momentum yang mengukuhkan jati diri bangsa. Kami laksanakan santunan serah terima rumah syukur layak huni Siddiqiyah RSHLHS Fathan Mubina kepada Bapak Eko Prayitno dan keluarga tercinta. Rumah ini adalah monumen nyata dari keikhlasan dan gotong royong. Kami mulai bangun pada tanggal 20 September 2025 Masehi dengan ukuran 5x7 dan hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian kami nyatakan tuntas, sempurna dan siap dihuni. Kami lengkapi dengan fasilitas yang bukan sekedar cukup tetapi layak dan bermartabat. Kami kamar tidur yang layak sebagai istirahat yang damai, dapur yang bersih sebagai kreasi rezeki, dan MCK yang higienis sebagai cermin kesehatan keluarga rumah ini. Kami serahkan secara ikhlas, tulus dan tanpa syarat, 100% gratis. Secara nasional perlu juga kami sampaikan dalam rangka mensyukuri Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, OPSID Front Ketuhanan Yang Maha Esa membangun 98 unit rumah syukur yang tersebar di 13 provinsi dan 58 kabupaten atau kota. Dan salah satunya untuk keluarga Bapak Eko Prayitno ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sosial yang insya Allah menjadi tetesan air kehidupan bagi keluarga ini kami laksanakan sebagai implementasi nyata, tulus, hikmat dan ajaran Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarul Mujtaba dan pimpinan kami Bapak Maulana Muhammad Subhi Azal Sani selaku Ketua Umum DPP OPSID FKYME. Dalam sejarah kita maklumi bersama peristiwa Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya pada tahun 1928 adalah detik-detik kelahiran persatuan yang melahirkan kekuatan kolosal bagi bangsa Indonesia. Kekuatan yang 17 tahun kemudian pada tahun 1945 sukses menghantarkan kita pada pintu gerbang kemerdekaan yang gagah berani. Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya telah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan suku, budaya, agama, dan lainnya bukanlah kutukan, melainkan mozaik kehidupan ilahi. Keberagaman itu bisa kita rangkai dengan tali terkuat yang bernama kami, Putra Putri Indonesia, menghasilkan kekuatan perjuangan yang menggetarkan sanubari penjajah. Namun persatuan itu tidak akan selesai. Nilai persatuan ini oleh pimpinan kami Bapak Maulana Muhammad Subhi Azal Sani diarahkan untuk terus dijaga, dihidupkan dan diwujudkan untuk menjawab tantangan masa kini. Kemiskinan struktural yang merenggut martabat saudara-saudara kita yang salah satunya ditandai oleh rumah tinggal yang tidak layak huni. Bagi sebagian masyarakat Sumpah Pemuda
mungkin dipandang sebagai artefak sejarah masa lalu, hanya indah untuk dikenang dan diceritakan. Tetapi bagi kami OPSID, peristiwa agung itu adalah panggilan suci untuk berkarya. Kami diajarkan untuk tidak sekedar melihat dan bercerita, tetapi untuk berbuat dengan karya nyata, tulus dan monumental. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, kami harus menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali muncul dan menguji ketulusan kami, yaitu sumber dana. Ada yang menduga sumber dana untuk membangun rumah ini dari partai politik atau proposal kepada pemerintah atau perusahaan swasta atau bantuan dari luar negeri. Menjawab dugaan itu saya dapat lantang menyatakan tidak sama sekali. Lalu dari mana sumber dananya? Biaya satu unit rumah ini yang mencapai kurang lebih sekitar 150 juta. Dan dana ini terkumpul murni dari solidaritas suci anggota OPSID dan warga Siddiqiyah dan keringat dan keikhlasan sesama murid Siddiqiyah yang bergabung dalam berbagai organisasi. ORSID, JKPHS, DIBRA, YPS, dari sanalah kebutuhan dana material, konsumsi bahkan tenaga kerja terkumpul layaknya air sungai yang mengalir deras dalam sunyi. Ada juga yang menduga mungkin benar dana murni dari murid Siddiqiyah, tapi ada motif ajaran di belakangnya, Siddiqiyahisasi. Maksudnya setelah rumah lama dibongkar dan dibangun mewah, berlahan keluarga menerima akan dibujuk menjadi anggota OPSID atau murid Siddiqiyah. Dugaan seperti ini benar ada, tetapi tidak ada di sini. Terhadap dugaan seperti itu pun saya dapat dengan tegas menjawab, motif ajaran itu pun tidak ada. Kami diajarkan untuk menghargai setiap perbedaan, setiap keyakinan, dan setiap agama seseorang. Setinggi-tingginya kami hadir untuk menyampaikan hak saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan untuk membeli keyakinan. Pada bagian akhir kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga sehingga langit pada semua pihak yang turut berpartisipasi, baik tenaga, daya, dana, dan doa maupun apapun demi tegaknya rumah ini. Mohon maaf juga untuk masyarakat sekitar yang mungkin terganggu kenyamanannya selama pembangunan rumah berlangsung. Mudah-mudahan rumah syukur ini menjadi dermaga keselamatan, pelabuhan kedamaian, dan tangga menuju kehidupan yang lebih baik, tenteram, dan sejahtera bagi keluarga Bapak Eko Prayitno. Semoga dari rumah ini lahir generasi yang berbakti pada agama, nusa, dan bangsa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.